Saudara-saudara, dari lokan yang kita dapat dari kolam di belakang Puri Cindina ini, kita hari Minggu ini mau membuat rendang. Tapi kali ini namanya rendang lokan paku. Jadi ini bahan-bahannya bisa kita lihat sama saja dengan bikin rendang daging ataupun rendang telur bebek, yaitu untuk lokan ini setelah kita rebus, kemudian kita bersihkan, kira-kira sekitar 1 kilo lokan bersihnya. Kemudian kita siapkan paku atau pakis ini 5 ikat. Kemudian kemudian kelapa juga sudah kita siapkan, sudah diperas, yaitu 6 kelapa tua. Kemudian ini cabai kita gunakan cabai giling seperempat kilo, tapi saya akan tambahkan, nanti akan kita haluskan ini cabai rawit atau cabai apa yang ini pedas sekali ini. Nah, kita tambahkan nanti sekalian kita menghaluskan jahe. Bisa kita lihat jahe, kemudian lengkuas, kemudian bawang putih dan bawang merah. Nah, kemudian bumbu daun-daunnya tetap yang 4 itu: serai, daun kunyit, daun salam ini, kemudian daun jeruk. Nah, itulah, ini kita haluskan, kecuali tentunya daun-daun tidak dihaluskan. Tapi jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai tambahan itu, cabai rawit itu kita haluskan. Menghaluskannya bisa digiling lebih baik, tapi kalau enggak, praktisnya kita main blender saja. Alat blender kan ada sekarang. Nah, inilah kita coba hari Minggu ini, samping mengisi waktu luang juga bisa makan enak nantinya malam, dan untuk beberapa hari ini bisa diawet ini. Sekian, silakan kita ikuti kami memasak rendang lokan dan paku ini. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru. Berbeda dengan masak rendang daging, kita tunggu terbit minyak istilahnya. Jadi santannya keluar minyak, baru kita masukkan daging agar dagingnya tidak hancur. Tapi kalau lokan ini perlu segera, sudah mendidih seperti ini, perlu segera kita masukkan saja lokannya agar lokan ini juga empuk dan tidak kenyal. Nah, ini kita masukkan saja lokannya. Kita masukkan lokannya. Tapi pakisnya memang nanti kita masukkan.
ini dari masjid di belakang Puri Cendina juga sudah memberitahukan dengan mengaji bahwa agar bersiap-siap untuk salat zuhur. Ini akan kita hentikan sebentar lagi. Nyala apinya tidak perlu kita tambah kayunya, sehingga bisa ditinggalkan untuk kita bersiap-siap salat zuhur. Oke, sesudah salat zuhur kita hidupkan lagi apinya. Alhamdulillah gampang menyalanya dengan anglonya masih panas, sehingga dimasukkan kayu-kayu kecil karena masih panas, ditiup sedikit menyala. Nah, coba kita lihat ya, masih statusnya ini santan belum terbit minyak, tapi kita sudah masukkan lokannya sehingga nanti akan empuk. Ini lokannya, lokan tidak gampang hancur seperti daging. Kalau kita masak rendang daging, memang ditunggu santannya terbit minyak, baru kita masukkan daging. Kalau lokan ini berbeda ya. Ini kita tunggu sampai nanti ya, proses selanjutnya kita akan memasukkan paku atau pakis itu yang sudah dicuci bersih, dipotong-potong dan dicuci bersih. Nanti kita tunggu memasukkannya. Kalau itu memang tak apa-apa, agak terakhir sudah terbit minyak nanti, supaya jangan hancur pakisnya. Nah, sekarang ini sudah pekat ya. Ini sudah bisa siap-siap kita masukkan paku atau pakis yang sudah dicuci dan dikeringkan. Usahakan air cucian betul-betul kering di paku itu, makanya supaya jangan nanti kebanyakan air ikut masuk pada saat pakunya dimasukkan. Oke, ini pakisnya kita masukkan. Iya. Wah. Ini banyak ini pakisnya. 5 ikat itu lumayan banyak, tapi tentu saja kita paham nanti akan menyusut. Nah, kandungan dari pakis ini tentu saja persentase air di dalam batang tanaman kita paham sangat banyak, sehingga nanti kering dan menyusut. Sehingga dengan 5 kelapa ini, 5 kelapa yang dijadikan santan tadi, seolah cukup.
Setelah ini masuk, ada satu resep tambahan yang tadi tidak kami sebutkan di awal. Nah, inilah resep rahasia tambahan khusus untuk merendang pakis ini, atau paku, rendang paku dengan lokan ini. Kita tambahkan ya segini, mungkin ada yang tahu, ini namanya asam kandis ya, biar agak terasa rasa asamnya sedikit. Kita masukkan ya, asam kandis itu ya. Kita tinggal menunggu asam kandis ini. Kalau dimasukkan lebih awal, lokannya bisa tidak masak dengan sempurna, akan tegang, apa istilahnya itu. Jadi makanya sekarang lokannya sudah lembut, empuk. Nah, boleh kita tambahkan asam kandis tersebut. Jangan khawatir jika ini kelihatan seperti kekurangan kuah atau santannya. Seolah ini cukup, karena pakis ini dalam pengeringannya akan keluar juga air dari batang-batangnya itu. Nah, ya ini pas ini. 6 santan, 6 kelapa santan untuk pakisnya 5 ikat, dan lokannya itu sekitar 1 kilo. Ini cukup sekali. Tinggal kita jaga jangan sampai gosong di bagian bawahnya kalau ditinggalkan lama. Setelah ini menunggu tinggal kering menjadi rendangnya, kita masak terus. Apinya ya tidak perlu mungkin besar sekali. Nah, itu model apinya luar biasa, anglo ini. Alhamdulillah sudah selesai rendang basah. Ini rendang basah, rendang lokan paku ya. Jadi kita sengaja bikin ini rendang basah. Kalau diteruskan menjadi rendang kering, dan warnanya tentu saja agak lebih menghitam. Nah, sekarang belum terlalu, dan ini tergantung selera. Kalau kita suka rendang basah seperti ini, tapi memang kalau ingin lebih awet bisa diteruskan menjadi rendang kering. Nah, ini dipanasi dengan api kecil saja. Alhamdulillah ini sudah bisa dikatakan selesai rendang kita. Ya, memanas rendang ini yang penting adalah bagian bawahnya jangan sampai gosong. Ya. Ya, sekian saja sudah bisa kita santap ini rendang kita ini.